Seorang pemuda babak belur diamuk warga usai melakukan aksi begal motor di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi sempat kewalahan saat menghalau aksi amuk warga karena jumlah warga yang lebih banyak. Tersangka begal motor menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap tangan saat beraksi di sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Andi Pangeran, Petarani, Kota Makassar. Tersangka diketahui kerap melakukan aksi begal motor dan penjamretan serta pencurian sepeda motor dari sejumlah lahan parkir di pusat perbelanjaan di Kota Makassar. Saat beraksi dengan dua rekan lainnya, komplotan pelaku dipergoki seorang satpam ketika ketiganya hendak membawa kabur sebuah sepeda motor yang tengah terparkir di halaman kantor koperasi simpan pinjam. Dengan berbekal senjata tajam, kedua rekan tersangka berhasil melarikan diri dari amukan warga. Polisi berhasil menyita 2 unit sepeda motor dari tangan tersangka. Hingga kini polisi masih mengejar 2 pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Berdiri. Banyu Asin, Sumatera Selatan. Kabupaten yang terletak di selatan kota Palembang ini ternyata rawan kriminal, terutama begal sepeda motor. Terbukti dalam 3 bulan terakhir ini saja, polisi mencatat ada 15 kasus pencurian sepeda motor yang berhasil diungkap. 7 diantaranya merupakan kasus begal motor dengan jumlah tersangka sebanyak 8 orang. Dalam aksinya, biasanya pelaku berkelompok. Dan barang-barang inilah yang biasa digunakan para pelaku saat menjalankan aksinya. Modus operandinya rata-rata mereka dengan perampasan, kemudian dengan kekerasan. Mereka menggunakan senpi rakitan, rata-rata menggunakan senpi rakitan. Kemudian mereka bahkan menggunakan senpi organik, FM, sajam, kemudian menggunakan dengan modus kunci T, kemudian senpi rakitan. Ini yang mereka gunakan untuk melakukan kekerasan. Rekaman kamera tersembunyi atau CCTV adalah salah satu bukti rawannya kejahatan jalanan satu ini di Kabupaten Banyu Asin. Dalam rekaman CCTV ini, terlihat pelaku melakukan perlawanan saat hendak disergap polisi sambil menyandra seorang gadis yang sedang membeli air galon. Sang begal pun berakhir. Ia terkapar setelah timah panas polisi bersarang di kepalanya. Peristiwa baku tembak antara polisi dan pelaku yang belakangan diketahui bernama Jani ini terjadi di Jalan Betung Sekayu. Jani sendiri merupakan residivis yang sejak lama menjadi target operasi aparat kepolisian sektor Betung. Kita dari arah sana, mobil kita meluncur ke sini, ke depan pos motor. Jadi pada saat motornya di sisi kiri, langsung kita pepet. Tepat di sini. Kita pepet, kemudian stop, kemudian kita keluar, mau kita tangkap.
Nah, si M Aldo ya, si M Aldo dan Dogar dia menyerahkan diri. Nah, kemudian si Jani melarikan diri. Terjadilah kejar-kejaran. Langsung saya sendiri yang mengejar. Di sini saya memberi lokasi kurang lebih jaraknya 20 meter berkejar-kejaran saya di sini. Kemudian di depan pohon mangga itu Jani langsung mengeluarkan senjata api. Pistol, kemudian saya menembak 2 kali peringatan agar dia berhenti, namun tidak diindahkan, tetap saja lari, bahkan dia menembak kita. Ya. Tembakan waktu itu yang dia sodorkan ke arah mana? Ke arah saya. Terkena atau tidak nih Bapak? Ya, untuk tembakan pertama tidak mengenai saya. Kemudian dia ambil motor, dia lari. Kurang lebih kejadian itu. Nah, di sini dia bawa pas ya di ujung pagal biru ini. Nah, disinilah dia terjatuh kena. Ya, kurang lebih jarak 70 meter. Gadis ini bernama Nining. Dia adalah korban yang saat itu ditodong senjata api oleh Jani. Saat itu, Nining sempat melawan dan membuang kunci sepeda motornya. Kamu ngisi banyu minum, sudah ngisi banyu minum, tinggal ini pulang kan. Tahu-tahu ada ini uang itu dari belakang, sambil narik kerah baju belakang, sambil ngambil pistolnya, gratis. Dia itu Bang, dia masih nganu itu, pistol itu udah tahu juga kalau kuncinya masih nyangkut di motor, lempar aja kuncinya. Dia masih ngomong serahkan motor kamu, kalau nggak saya tembak. Di dunia kriminal, Jani merupakan pemain lama. Pada tahun 2008 lalu, ia sempat tertangkap saat beraksi di wilayah Prabu Mulih dan mendekam di penjara selama 5 tahun. Tahun 2013, Jani kembali beraksi di wilayah Philip V. Selang 2 tahun, tepatnya Juli 2015, lagi-lagi Jani merampok sepeda motor milik salah satu warga di Desa Taja. Sepak terjang Jani pun berakhir di Jalan Betung Sekayu pada 26 Agustus lalu. Ia tewas saat baku tembak dengan polisi. Kami sempat mendapat cerita dari pria berinisial SL yang menjadi korban begal sepeda motor kelompok Jani pada Juli 2015 lalu. Akibat laporannya ke polisi, SL sempat diancam oleh keluarga Jani. Di jalan, terus ada dari belakang kan ada sepeda motor. Nggak tahu sepeda motor larinya kan, tahu-tahunya udah di sebelah kanan. Udah mengasingkan seperti senjata api gitu kan, dilihat dari senjata api. Mau menodong, turun dari motor gitu kan. Saat itu, SL kehilangan sepeda motor, uang, dan harta benda lain miliknya. Saya sudah turun kan dari motor, lihat ada anak saya yang ditodong. Ya, kemudian yang melihat kayak gitu ya gimana? Yang nggak ada, nggak melawan, gimana itu? Takut lah, masih takut. Jadi ya diambil semua lah. Motor siapa ya?
Mengantisipasi maraknya kejahatan begal, kepolisian sektor Betung pun melakukan penyisiran di beberapa wilayah. Sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum yang kerap dijadikan sebagai tempat berkumpulnya pemuda menjadi sasaran. Masih sekolah banyak. Masih ya. Ini nak balik lah Pak. Iya, korek ini apa korek ini? Korek di rumah kan? Korek rumah dari mana? Korek nanti yang korek sapu nih. Polisi kemudian membawa 2 unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan. Jumlah titik rawan begal sepeda motor di Kabupaten Banyu Asin tersebar di beberapa wilayah. Di antaranya adalah wilayah Kecamatan Betung, Talang Kelapa, perbatasan Ogan Komering Ilir, dan perbatasan Palembang. Di wilayah Talang Kelapa misalnya, sebuah rekaman CCTV kembali menjadi bukti betapa rawannya wilayah Banyu Asin. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di sebuah jalan desa Air Batu pada 19 September 2015 ini, terlihat 4 pemuda sedang berjalan dan kemudian mengatur posisi. Mereka sepertinya hendak beraksi. Tak lama, mereka terlihat melarikan diri sambil membawa lari 2 sepeda motor hasil kejahatannya. Berdasarkan identifikasi aparat kepolisian sektor Talang Kelapa, pelaku merupakan kelompok Hasan, kawanan begal sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Banyu Asin dan sekitarnya. Menurut keterangan korban, jadi dia sedang mengendarai sepeda motor, kemudian dia dihentikan oleh 4 orang tersebut untuk melakukan pengejaran. Ya, terlebih dahulu kita mengumpulkan data-data informasi berkaitan dengan TSK ini. Kemudian kami langsung melakukan pengejaran terhadap itu. Tindakan yang telah dilakukan oleh tersangka ini mungkin kita kenakan untuk masalah pasal 365 mencuri dengan kekerasan dengan ancaman kurang lebih mungkin 9 tahun. Berdasarkan rekaman CCTV yang diamankan, salah satu anggota kelompok Hasan pun akhirnya dibekuk polisi. Ia adalah Igo Setiawan. Menurutnya, Hasanlah yang merencanakan semua aksi pembegalan. Hasan ngatur posisi, katanya Bu kalau di belakang, biar aku sama si Alek yang di depan. Terus? Langsung si korban lewat, ditergap sama Alek sama Hasan. Korban pertama laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Sedang sebagai apa? Ditarik baju. Ditarik. Yang narik siapa? Hasan. Hasan. Kemudian Alek? Yang nendang. Alek nendang. Nendang motor atau nendang kakinya? Nendang tubuh, Bu. Nendang tubuh. Iya. Di bagian mana itu tubuh? Bagian sini. Perut. Oke. Lalu kamu sama Mehmet? Aku sama si Mehmet, Aldo di belakang kan, dia rebut. Nah, pas itu ibu-ibu lewat lagi. Ibu-ibu lewat. Setelah itu? Mehmet yang nyergam. Mehmet lagi Iya, nyergam? aku ngurus motor. Setelah berhasil, Hasan jugalah yang mengatur pembagian uang hasil kejahatannya itu. Dia bilang kan 4.800.000. 2 motor? Iya, Atau 1 motor? 2 motor. 2 motor 4.800.000. Iya. Kamu dapat bagian berapa? 1.200.000. Yang lain? 1.200.000 kan. 1.200.000 satu orang. Iya. Nah itu uangnya kemudian kamu apakan? Aku jalan-jalan kan bawa kan, jalan-jalan sama cewek. Inilah sosok Hasan, otak pelaku yang kini masih diburu polisi. Selain Hasan, 2 pelaku lain yaitu Alex dan Mehmet juga masih diburu.
Untuk memperjelas seperti apa kawanan begal ini beraksi, polisi pun mencoba merekonstruksinya. Bermula saat para pelaku membegal sepeda motor milik korban bernama Sarjiantoro. Pelaku kemudian menendang Sarjiantoro hingga terjatuh. Sementara Sarjiantoro mencoba mempertahankan sepeda motornya. Perlawanan Sarjiantoro akhirnya berakhir setelah kaki kirinya ditikam oleh Hasan sebanyak 2 kali. Dalam keadaan tak berdaya, kedua tangan Sarjiantoro kemudian diikat dan dibuang ke semak belukar. Dalam waktu bersamaan, kelompok Hasan juga membegal sepeda motor milik wanita bernama Kartijem yang kebetulan melintas di lokasi yang sama. Kedua tangan Sartijem pun diikat dan kemudian dibuang ke semak belukar. Usai melumpuhkan 2 korbannya, kawanan begal kelompok Hasan kemudian membawa 2 sepeda motor hasil curiannya itu. Ngambil. Tukang ngerempet. Iya, yang nyerempet. Si Enak Ini tukang ngambil juga tuh. tadi korban. Coba. Sarjiantoro adalah salah satu korban keberingasan kelompok begal Hasan CS. Untuk mengetahui lebih jelas seperti apa peristiwa yang menimpa dirinya, kami sempat menyambangi kediaman Sarjiantoro. Kepada kami, Sarjiantoro pun menuturkan apa yang ia alami saat itu. Sebelah kiri. Aku agak oleng. Aku cuma itu ngegas lagi. Malah jatuh. Jatuh dari motor. Setelah itu? Aku lawan dia. Berkelahi dengan dia. Dengan berapa orang? 1 orang. Kemudian? Setelah itu kawannya datang 2 orang. Jadi 3 orang. 3 orang berkelahi? Iya. Sempat pukul-pukulan atau enggak? Belum, masih anak-anaknya. Adu mulut? Iya, tangan juga. Tangan-tangan juga? Iya. Sarjiantoro yang saat itu mempertahankan sepeda motor miliknya akhirnya roboh setelah 2 tusukan pelaku bersarang di kaki kirinya. Sama berapa orang? 3 orang. 3 orang. Dipukulinya di mana aja? Bagian muka. Mana aja? Tangan, hidung, kemudian lidah. Sama belakang kepala. Pakai apa itu dipukul? Tangan. Pakai tangan 3 orang. 3 orang. Setelah itu? Itu aku cuma merontak ya. Lalu dia orang cakap itu nusuk apa? Nusuk? Nusuk pakai pisau? Pakai pisau. Di bagian mana kamu di kaki? Bagian kaki kiri. Kaki kiri. Berapa kali disukat? 2 kali. Korban lain yang kami temui adalah Kartijem yang saat itu kebetulan melintas di jalan yang sama beberapa saat setelah peristiwa pembegalan terhadap Sarjiantoro terjadi. Lain dengan Sarjiantoro, Kartijem langsung pasrah ketika para pelaku menghadang laju sepeda motornya. Udah diem aja, aku langsung dibawa itu bala. Diancam pakai pisau atau enggak? Yang dibawa pakai pisau, kan kami diikat, langsung dibawa itu diikat, di jurangan itu diikat. Ya pisaunya tadi itu nganu baik, itu. Ya untuk nakut-nakut sini baik. Meski sepeda motornya raib dibawa lari oleh pelaku, namun nyawa Kartijem selamat. Lelaki yang tergolek di ranjang Rumah Sakit Umum Daerah Banyu Asin ini bukanlah korban begal sepeda motor. Malah justru dialah pelaku begal motor.
Namanya Irwansyah. Tubuhnya penuh luka akibat terjatuh dari atas sepeda motor usai menjalankan aksinya di wilayah Desa Tajaraya, Betung, Banyuasin. Irwansyah ditinggal lari oleh 3 kawannya, masing-masing Ion, Eral, dan Sri yang hingga kini masih diburu. Berdasarkan pengakuannya, Irwansyah sudah 2 kali melakukan aksi begal sepeda motor bersama kawanannya. Tugasnya saya bawa motor ngambil. Tadi ada Ion, Sri, satu lagi Enal. Sri itu tugasnya gimana? Ngambil. Ion? Tukang nyerempet. Ion yang nyerempet. Si Enal? Ngambil juga itu. Ngambil juga. Itu tadi korbannya berapa orang? 2. Saat itu usai beraksi, Irwansyah rupanya panik. Sampai akhirnya ia terjatuh dari sepeda motor dan akhirnya tertangkap. Kalau bisa jatuh gimana? Kebut, ini kelihatan debu itu, banyak debu jalannya. Kelihatan dari lubang lompat dia. Baru jatuh. Cerita soal begal sepeda motor seperti tak pernah habis. Makin banyaknya para pengguna sepeda motor dan tingkat keamanan yang rendah menjadi salah satu penyebab maraknya aksi begal. Karenanya, berhati-hatilah, selalu waspada ketika hendak melintas di wilayah yang sepi dan minim penerangan jalan.